yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah malam ini bisa hadir kembali Radio Al-Hikam 91.9 FM on air sekaligus online, pengajian rutin kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LTNU Kabupaten Kutai Timur dengan Radio Al-Hikam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM, malam ini yaitu jadwal ngaji Bidayatul Hidayah karya Sang Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, bisa mendengarkan. Dan sebelumnya kami dari kru dan manajemen Radio Al-Hikam menghimbau kepada pendengar sekalian, mari kita sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi dan cobaan yang menimpa negeri tercinta kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai ikhtiar selalu kami ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak sebagai ikhtiar kita untuk menghindari dan meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Mahfud Effendi, kitab Bidayatul Hidayah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia, para pemirsa live streaming dan para hadirin yang ada di studio Radio Al-Hikam 91.9 FM yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, dapat bersua kembali, dapat melanjutkan materi-materi yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Ghazali. Sebelumnya mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah pada mu'alif hadal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa khususan Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atusilahu wa lana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih kita ingat bahwasannya pada materi atau pada pengajian kita sebelumnya, yakni masih berkaitan dengan maksiat hati. Artinya ada beberapa hal yang harus kita hindari dan kemudian kita dihadirkan atau diberikan satu hadis yang panjang. Dan apabila kita memahami dan kemudian kita menghafal kemudian kita memahami dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insyaallah kita akan selamat, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya ketika malaikat hafadzah membawa amal
ya, ke atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya ya, sampai langit kelima. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan yakni watas'adul hafadhah bi'amalil abdi lahu dhau'un qadau'il qamari min sholatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Yakni ketika ya malaikat hafadhah ini selesai melewati di langit yang keempat, maka beliau naik lagi atau meneruskan perjalanannya, yakni dengan membawa amal seorang hamba yang mana amal tersebut lahu dau'un qadau'il qamari, memiliki cahaya sebagaimana cahayanya bulan. Apalagi ketika bulan purnama, cahaya terang benderang, kemudian cahayanya tenang ya. Ini sudah barang tentu amal ini bagus, baik atau istimewa. Min sholatin, amal-amal tersebut yang memiliki cahaya tersebut, yang memiliki cahaya sebagaimana cahaya bulan, itu dari mana? Min sholatin, yakni dari sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wa zakatin, wa hajjin, wa umrah, dari zakat, kemudian dari haji, kemudian dari umrah ya, mungkin tiap tahun bisa berangkat umrah ataupun haji. Wa jihadin, dan jihad, wa siyamin, dan puasa, baik itu puasa fardu ataupun sunnah. Fayujawizuna bihi ila sama'i sadiha, maka ini ya, ketika malaikat hafadhah membawa amal yang demikian itu, kemudian apa? Melewati, untuk apa? Akan memasuki atau akan melewati langit yang keenam. Fatujawizuna bihi ila sama'i sadisa fayaqulu lahumul malakul muwakkal biha kifu wadribu bihadal amal wajha sahibi. Kemudian malaikat yang menjaga, artinya kan kemarin sudah kita membahas bahwasanya Allah ketika menciptakan langit, maka di setiap langit, di setiap step atau setiap tingkatannya itu terdapat satu malaikat yang menjaga ya. Nah, ini ketepatan di langit yang keenam. Maka amal yang begitu bagusnya tersebut ya, kemudian malaikat yang menjaga pintu atau menjaga langit yang keenam itu mengatakan bahwasanya berhenti. Wadribu bihadal amali wajah sahibi, maka pukulkanlah, berhenti dan pukulkanlah amal ini kepada apa? Wajah sahibi, kepada atau ke wajahnya orang yang memiliki amal tersebut. Nah, amal yang memiliki cahaya kemudian bagaikan bulan purnama, itu amal itu didapatkan dari haji, dari sholat, puasa, sunnah dan seterusnya. Maka amal yang seperti ini, lantas kenapa kemudian malaikat penjaga langit keenam ini malah mengembalikan, bukan hanya mengembalikan saja, namun apa? Dipukulkan, dilemparkan kepada siapa? Kepada si pemilik amal tersebut. Kenapa? Alasannya innahu kana la yarhamu insanan qattu, bahwasanya sesungguhnya innahu kana la yarham insanan qattu, bahwasanya orang tersebut atau orang yang memiliki amal tersebut tadi itu di atas, la yarham insan, tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki rasa cinta kasih sayang terhadap manusia yang lainnya. Min ibadillahi, dari apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Asabahu balaun, yang hamba-hamba tersebut itu apa? Terkena bala, terkena musibah. Jadi ketika sebagus apapun amal tersebut ya, dan suatu saat kita tidak memiliki rasa belas kasih, tidak memiliki rasa empati, simpati kepada orang lain, pada hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yang terkena musibah atau terkena bala, yang tidak memiliki belas kasihan, aw maradun, atau sakit. Ada orang sakit kita cuek, ada orang sakit kita EGP, bahkan mendoakan yang buruk, naudzubillah ya. Maka orang-orang yang tersebut, maka apa? Akan ditolak amalnya ya. Dia tidak memiliki belas kasih, dia tidak memiliki cinta dan sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang terkena musibah ataupun orang-orang yang sakit. Bal kana yashmutu bihi. Akan tetapi orang ini apa? Malah suka, malah senang terhadap apa? Terhadap bala marid atau marad itu yang mengena hamba Allah. Jadi ketika amal ibadah kita banyak sekali ya, kita sudah terlepas dari ghibah, kita sudah terlepas dari yang namanya merasa bangga atau merasa mulia, kemudian kita sudah terlepas dari yang namanya sombong, kemudian dari ujub, dan yang kelima terakhir adalah hasud. Maka yang keenam,
Ketika kelimanya sudah tidak ada, maka yang keenam kita tidak memiliki belas kasihan ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal ibadah kita akan tertahan dan tidak boleh melewati di langit yang keenam. Ya, bahkan orang yang seperti ini itu malah senang jikalau orang lain, malah bangga jikalau orang lain itu menderita. Soyogyanya kan bukan demikian ya. Ini adalah amal orang-orang yang seperti ini akan dikembalikan. Ana malakul rahmah, maka aku ini ya, malaikat penjaga tadi itu adalah malaikat rahmah yang memiliki malaikatnya belas kasih lah. Amarani Rabbi alla ada'a amaluhu yujawizuni ila ghairi, maka tidak boleh sampai ada yang melewatiku. Artinya aku ini diperintahkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal orang yang demikian ini jangan sampai melewatiku. Artinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu amal seperti ini tidak akan dihisab atau tidak mendapatkan balasan. Nah, jadi hati-hati ya, ketika ada saudara kita yang terkena bala musibah sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara seiman kita atau saudara-saudara secara umum yang ada di kemarin Kalimantan Selatan, kemudian ada beberapa, kemudian di Sulawesi, kemudian ada tanah longsor dan seterusnya. Artinya ada bencana atau bala musibah yang menimpa. Maka sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita harus tolong menolong, bantu membantu. Kalau memang secara material kita tidak bisa membantu, artinya kita bisa memberikan uluran tangan atau apa, maka secara doakan ya, agar selamat dari bala, agar selamat dari bencana, agar diberikan kesehatan. Artinya tidak ada korban yang berjatuhan. Itu setidaknya itu saya doakan. Kalau memang kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu berupa materi, setidaknya kita doakan agar selamat, diberikan kesehatan. Ataupun kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ketika ada orang yang sakit, maka ya kita sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk untuk menjenguk. Jangan malah sebaliknya, balkana yasmut, akan tetapi senang. Kalau kita senang dengan orang-orang, ketika di tangga kita ada yang orang marit atau orang yang sakit, kita senang. Kemudian ada orang-orang yang terkena bencana, bala, musibah, kita senang. Maka jangan berharap amal-amal yang baik yang diibaratkan seperti halnya amal tersebut memiliki cahaya sebagaimana cahaya rembulan, cahaya bulan, baik itu didapat dari sholat, dari zakat, dari haji, umroh, maka semuanya itu tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di langit ke-6. Qala wa tas'adul hafadhah, maka akan melanjutkan lagi malaikat hafadhah ini, bi amalil abdi, dengan amal seorang hamba, min sholatin wa siyamin. Amal tersebut dia dapat dari mana? Min sholatin, dari sholat, wa siyamin wan nafaqah, wa jihad wal wara' wirai lahu dawiyun kadawil nahli. Amal tersebut bersuara sebagaimana suara lebah. Artinya ya, amal tersebut memiliki suara sebagaimana suara lebah. Wadau kadau isyamsi, dan memiliki cahaya sebagaimana cahayanya matahari. Berarti terang benderang. Ini amal yang sangat istimewa, amal yang sangat super ini. Ya, kalau tadi sebelumnya di langit ke-6 itu amalnya ya diibaratkan memiliki cahaya rembulan. Artinya kalau dilihat dari cahayanya rembulan dengan matahari, maka sudah barang tentu ini lebih terang matahari. Wa ma'ahu salasatu alafi malakin, dan besertanya dengan amal tersebut itu menyertainya siapa? Salah satu alafi malakin, ada 3.000 malaikat yang menyertainya. Jadi dikawal, amal ini dikawal oleh 3.000 malaikat. Ya, berarti ya kalau memang kita ibaratkan memang super ini. Ya, amal ini sangat bagus ya. Fayujabizuna bihi ila samai sabiah. Artinya ini amal ini akan melewati atau akan memasuki atau melewati langit yang ke-7. Fayaqulu lahumul malakul muwakkal, maka ada malaikat penjaga yang mengatakan kifu wadribu bihadal amali wajah sahibih, maka berhentilah, pukulkanlah amal ini, wajah sahibih, kepada muka
atau kepada si pemilik amal. Wadribu bihi jawari, dan pukulkanlah amal ini kepada seluruh anggota badan si empunya atau orang yang memiliki amal tersebut. Waqfilu ala qalbi, dan kuncilah ala qalbi, di dalam hatinya. Artinya ini loh amalmu. Artinya sudah ini tidak diterima kemudian dipukulkan, ini ambillah, katakanlah PN kono bahasa Inggrisnya. Artinya itu, artinya ini dia sudah itu, ambillah, ini loh amalmu. Tidak dilanjutkan atau tidak dihaturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah disuruh untuk dilemparkan, kemudian dipukulkan di seluruh anggota tubuh, dan kemudian waqfilu, dan dikunci dalam hatinya. Ini ahjubu an rabbi kullu amalin lam yurid bi. Artinya malaikat yang menjaga, malaikat hafadz, yang malaikat menjaga pintu ketujuh ini, ya, sesungguhnya aku ini adalah orang yang menghalangi, ya, artinya telah diutus dari Allah Subhanahu wa taala kemudian untuk menghalangi, ya, untuk menghalangi amal-amal seperti ini. Kullu amalin lam yurid bi, segala sesuatu atau setiap amal yang itu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang beramal bukan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik apapun itu amalnya, ya, sebagus apapun itu, sebanyak berapapun rakaat, kemudian jamaahnya, kemudian sedekahnya, kemudian jihadnya, nafkah, sedekah dan seterusnya, meskipun itu banyak sekali, ya. Kemudian jikalau orang tersebut beramal bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang demikian ini tertolak, atau artinya tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Innama arada bihi ilmi, innama arada bi amalihi bi ilmihi bi amalihi ghairallahi ta'ala. Artinya orang tersebut itu menginginkan bahwasanya amal-amalnya itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan bukan atau selain dari Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia sholat karena untuk hal yang lain. Bisa jadi dia sedekah bukan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi agar apa? Agar dipandang, oh orang ini bagus, banyak sedekahnya. Pencitraan tadi katanya, ya, bisa jadi bahwasanya ini hanya untuk mendapatkan perhatian, hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwasanya dirinya ini terlalu atau dirinya ini banyak bersedekah, banyak memberikan bantuan-bantuan. Nah, amal-amal yang seperti ini maka sudah barang tentu akan tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang beramal bukan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, malah justru untuk selain Allah. Maka apapun yang dikerjakan, sebanyak apapun, sebagus apapun itu, semuanya kelak akan sia-sia. Innahu arada bihi rif'ah indal ulama. Nah, ini menginginkan bahwasanya dirinya ini menginginkan keagungan indal fuqaha. Artinya ya karena memang ini adalah sebuah amal, kemudian dia ditujukan bahwasanya agar saya ini dipandang agung, agar saya ini dipandang mulia oleh orang banyak. Wa dzikran indal ulama, atau suka disebut-sebut orang banyak atau para alim ulama. Artinya namanya ini disebut-sebut, oh itu loh si A itu loh sering sedekah, oh sedekahnya luar biasa. Pembangunan pesantren pasti langsung memberikan sedekah. Kemudian ada pembangunan mushola dan seterusnya. Artinya dia ingin disebut-sebut namanya ini. Amalnya bahwasanya ketika dia beramal itu bukan ikhlas murni karena Allah, tapi justru untuk yang lainnya, untuk sering disebut-sebut itu. Bahwasanya dia akan bangga ketika banyak orang-orang itu menyebut-nyebut namanya. Karena apa? Karena atas apa yang telah dilakukan. Ini berbahaya. Ya, apapun itu, jikalau kita beramal, jikalau kita melakukan sesuatu, maka satu, harus lurus niatnya, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun diterima atau enggak itu urusan belakang. Yang jelas tujuan kita satu, fokus kita hanya satu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga neraka itu belakangan itu. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan menimbang amal-amal kita semuanya. Maka apapun itu, ya kecil-kecilan lah, kita misalkan di jalan atau apa, kemudian ada batu yang runcing, kemudian kita niat bahwasanya ikhlas,
Ya Allah, mudah-mudahan ya dengan cara saya mengambil atau ini bisa menyelamatkan atau apa. Artinya ini tidak mendapatkan balasan apa-apa kecuali apa, hanya dari Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menyelamatkan yang ringan, semut yang terbawa arus atau apa, kemudian kita mengambil. Nah, kita tidak ngerti dari mana amal apapun itu ataupun besar kecilnya, tidak akan ngerti. Yang akan mengantarkan kita selamat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah tahu. Ya. Kita tidak pernah mengerti. Ya, oleh karena itu sekecil apapun amal perbuatan ya, yang itu bernilai positif, maka kita niatkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lainnya itu adalah tidak kita pikirkan. Jangan sampai kita memikirkan beramal, beribadah lebih-lebih yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu pasti akan sia-sia. Amarani Rabbi Allah ada amaluhu yujawizuni ila ghairihi. Maka aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar jangan sampai amal-amal yang demikian ini melewatiku. Artinya tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amalin lam yakun lillah khalison fahuwa riyaun. Maka setiap amal yang tidak atau yang apa artinya tidak diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala secara murni, secara tulus, secara ikhlas, maka itu dinamakan riya. Misalkan kalau kita berangkat ngaji ya, niat sebenarnya awal adalah apa? Memang ikhlas karena Allah. Tapi karena kita salah niat, ayo kita ikut pengajian. Selama kita sudah hendak ikut pengajian, tidak enak sama orang-orang tetangga di desa sekitar, ini sudah salah ya. Atau ayo ikut pengajian yuk sana, masa kita sudah beberapa bulan tidak ikut ini, bisa jadi nanti malah apa, akan menyakiti si ustadz atau pak yai, pasti akan mencari-cari kita dan seterusnya. Artinya banyak hal yang itu membuat kita itu lupa akan niat utama kita. Ya, kalau memang kita ke majelis ilmu, ya majelis taklim, maka peruntukan semuanya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dibuat-buat tujuan kita agar ndak enak, karena ndak enak dengan ustadznya, ndak enak dengan tetangga, ndak enak dengan si ini, si itu dan seterusnya. Jangan seperti itu. Kalau memang seperti itu, maka apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Ya. Datang kemanapun gitu, berbuat apapun itu, maka niatkan bahwasanya semuanya ini kita niatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan murni tanpa pamrih. Pokoknya kita jangan mengharap apa-apa atau jangan mengharap niat apapun itu ditujukan kepada selain Allah. Maka jikalau tidak ingin kita dianggap sebagai orang-orang yang riya, orang-orang yang suka pamer, berbahaya. Ketika kita pamer riya, maka pasti akan hapus pahalanya, itu akan hilang. Wala yakbarullahu amalal mura'ina. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal-amal orang yang pamer atau amal-amal orang yang suka pamer. Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah menerima amal-amal orang-orang yang orang yang suka pamer. Apapun itu, jikalau kita memang ingin melakukan sesuatu, maka jangan sampai perlihatkan. Kalau kita memang ingin sedekah, ya sedekah sewajarnya. Artinya ya sudah usah kemudian diumumkan dan seterusnya, agar semua orang tahu, agar kemudian orang-orang itu menyebut bahwasanya saya ini loh orang yang paling banyak bersedekah. Nah, apalagi kalau kemudian diikuti dengan menyakiti itu ya, maka itu sudah barang tentu tidak akan mendapatkan balasan indallah. Maka jangan sampai kemudian kita ini sedikit apapun itu jangan sampai kita suka pamer. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat pamer ini. Qala tas'adul hafadhah bi amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa somtin wa dzikrillah ta'ala. Nah, maka berikutnya ya, ini malaikat hafadhah ini melanjutkan dengan membawa amal seorang hamba yang didapat dari sholat, kemudian wa zakatin dari zakat, wa siyamin dari puasa, wa hajjin wa umrah, wa khuluqin hasanin dan dari akhlak yang bagus, wa somtin dan banyaknya diam. Karena memang kalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, maka lebih baik kita diam. Dan itu ketika kita banyak diam akan membuat kita selamat.
wa dzikrillah ta'ala, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatusyayyi'uhu malaikatu sab'is samawat, dan kemudian amal ini disambut oleh malaikat yang ada di 7 langit. Ya, artinya ini malaikat hafadzah ini membawa amal seseorang hamba yang didapat dari zakat, sholat, kemudian puasa dan seterusnya. Ya, itu kemudian malaikat-malaikat yang ada di 7 langit itu menyambut. Kalau tadi itu diiringi dengan ada 3.000 malaikat yang mengiringi amal tersebut, maka ini di langit ke-7 semua malaikat itu menyambut. Hatta yaqta'u bihi al-hujubu kulluha ilallah ta'ala. Maka sampai ini melewati, artinya ini tidak ada penghalang lagi, semuanya sudah datang. Fayaqifuna baina yadayhi. Kemudian para malaikat itu kemudian berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yashhaduna lahu bi amali shalih al-mukhlis lillah, dan menyaksikan amal soleh atau amal bagus atau amal baik yang mukhlis, yang ikhlas murni lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini malaikat hafadzah ini membawa sebuah amal, ya, amal seorang hamba, ya, yang didapat dari sholat dan seterusnya tadi itu, kemudian disambutlah malaikat-malaikat yang ada di 7 langit. Kemudian malaikat-malaikat tersebut berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyaksikan amal ini. Kemudian fayaqulullahu ta'ala antum hafadhah ala amalil abdi, bahwasanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ini, kalau malaikat tadi menganggap bahwasanya amal ini bagus sekali, ya. Para malaikat itu menganggap bahwasanya amal ini bagus sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala ternyata berbeda. Fayaqulullahu ta'ala antum hafadhah ala amalil abdi. Mahmuk semuanya, atau malaikat hafadhah tadi mengatakan bahwa Allah mengatakan pada malaikat hafadhah ala amal abdi, bahwasanya kamu ini adalah hambaku yang mencatat amal-amal makhluk-makhluk atau manusia yang ada di bumi. Wa ana raqib, dan aku ini lebih tahu, lebih mengerti. Kalau memang malaikat ini tidak mengerti apa yang terbesit di dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala ini lebih tahu dan lebih mengerti. Ini kan menganggap bahwasanya amal ini istimewa sekali, bagus, sehingga ini para malaikat ini menyambut datangnya amal tersebut. Bahkan sampai berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyaksikan bagusnya amal ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berbeda, bahwasanya kamu malaikatku semuanya ini tidak mengerti. Wa ana raqib, dan aku ini lebih tahu dan lebih mengerti. Ala ma fi qalbihi, aku ini lebih mengerti, aku lebih tahu apa yang terdapat di dalam hatinya. Innahu lam yuridni bihadzal amali wa arada bihi ghairi. Nah, ini dikatakan bahwasanya aku ini lebih tahu, aku lebih mengerti apa yang terdapat di dalam hatinya, bahwasanya si A itu, ya, itu beramal apapun itu tidak menginginkan kepadaku atau tidak ditujukan kepadaku, akan tetapi apa? Wa arada bihi ghairi, artinya ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu seperti yang di sebelumnya tadi, maka pasti akan tertolak. Fa alaihi la'nati, maka baginya laknatku. Allah bersabda, fataqulul malaikah kulluha, malaikat kemudian yang ada di 7 langit tadi itu mengatakan atau berkata, alaihi la'natuka wa la'natuna wa tal'anuhu samawati sab'u wa man fihinna. Artinya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu, bahwasanya amal-amal orang yang dibawa kemudian yang ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat yang ada di 7 langit tadi mengatakan bahwasanya malaikat yang ada di 7 langit pun melaknat amal tersebut, bahkan wa man fihinna, dan malaikat-malaikat atau orang-orang atau makhluk-makhluk lah, katakan makhluk-makhluk yang ada di dalam langit ke-7 itu. Artinya semua makhluk yang ada di langit, ya, Allah dan semua makhluk yang ada di langit itu semuanya
melaknat amal tersebut. Amal-amal yang ditujukan bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu ini menjadi peringatan, sudah barang tentu ini menjadi pengingat bagi kita semua agar amal apapun itu, sekecil amal apapun itu, maka harus kita niatkan. Kita harus tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Mu'ad wang takhoba intikhoban. Maka kemudian Mu'ad bin Jabal ini nangis. Wang takhoba intikhoban, nangis menjerit-jerit, nangis sejadi-jadinya. Ya. Di awal ketika ingin disampaikan atau dipertanyakan, sampaikan atau ceritakan atau katakan satu hadis yang dibawakan oleh Nabi. Sebelum mengatakan hadis ini, ya, sahabat Mu'ad ini sudah menangis, menjerit-jerit, bahkan yang bertanya itu mengatakan bahwasanya saya kira Mu'ad ini tidak akan berhenti karena tahu nangisnya itu sudah luar biasa. Ternyata di awal beliau sahabat Mu'ad rindu akan kehadiran Allah, rindu akan kehadiran Nabi Muhammad, sehingga di awal sebelum membacakan atau membawakan hadis yang panjang ini, maka beliau menangis karena memang apa, rindu ingin bertemu Rasulullah. Kemudian sampai di sini ternyata Mu'ad juga nangis menjerit-menjerit. Wa qala Mu'ad qultu ya Rasulullah anta Rasulullah wa ana Mu'ad. Kemudian sahabat Mu'ad ini mengatakan, ya, aku ini Mu'ad. Artinya ya memang manusia biasa, sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala tindakanmu maksum. Ya. Engkau adalah terbebas dari dosa, dari salah dan seterusnya. Maka bagaimana dengan aku ini? Ini sahabat Mu'ad mengatakan demikian. Fakaifali bi kholasi wan najah. Maka bagaimana denganku? Ini sahabat Mu'ad ini mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, fakaifali bi kholasi wan najah. Bagaimana, lantas bagaimana denganku agar aku ini bisa lolos wan najah, selamat. Artinya ya bagaimana caraku agar semuanya selamat dari itu yang semua, dari ketujuh amal yang kemudian satu mungkin disertai dengan ghibah atau orang-orang yang ghibah, kemudian ada orang yang ujub atau orang yang suka pamer atau orang yang suka menganggap dirinya mulia, yang tidak memiliki belas kasihan, yang diniatkan bukan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana denganku agar aku selamat dengan amal-amal, agar aku selamat dengan sifat-sifat yang tercela ini. Maka qala Nabi iktadibi, maka ikutilah aku. Wa in kana fi amalika naqsun, meskipun amal kamu itu adalah naqsun, kurang. Artinya tidak sempurna. Artinya berusahalah mengikutiku. Ya, apa yang aku amalkan, apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah. Maka apa yang aku larang, ya, tentunya atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya ini kerjakan, dan semua yang dilarang maka harus kita tinggalkan. Iktadibi, maka ikutilah aku. Ya Mu'ad hafid ala lisanik. Nah, ini agar selamat, artinya dari ketujuh sifat yang tercela tersebut, maka Nabi kemudian memberikan sebuah solusi. Bagaimana? Kalau memang ini adalah orang-orang yang biasa, orang awam, maka bagaimana agar selamat dari ketujuh sifat yang tercela tadi itu? Maka yang pertama tadi jelas ikuti Nabi. Kemudian yang kedua adalah hafid lisanik, artinya menjaga lisan kita, minal wiqayah, minal waqiyah, dari apa? Dari membuat kehancuran, dari membuat ghibah, dari membuat kekecewaan dan seterusnya fi ikhwanika, di dalam atau di atas saudara-saudaramu. Artinya jangan sampai dengan lisan kita ini membuat kehancuran, suka ghibah, suka ngata-ngatain yang tidak bagus atau apa. Artinya dengan lisan kita ini harus kita menjaga. Ya. Harus kamu jaga lisan kamu ini agar kamu selamat dari ketujuh hal yang tercela tadi. Min hamalatil Quran, dan kemudian dari ikhwan tadi, saudaramu ini, dan termasuk adalah di sini adalah min hamalatil Quran, dari orang-orang yang hafal dan mengamalkan, bukan hanya hafal saja tapi mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini kita juga harus hati-hati dengan orang yang demikian. Wahmil dzunubaka 'alaika wa la tahmilha 'alaihim, maka bawalah dosamu itu semuanya, wala tahmilha 'alaihim,
Artinya jikalau kamu memang ini memiliki dosa, memiliki kesalahan, maka bawalah sendiri. Jangan sampai kamu ngajak atau membebankan kepada orang lain. Misalkan kamu ingin melakukan satu dosa atau satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kamu memang ingin, maka lakukan sendiri. Jangan sampai kamu mengajak orang lain. Ini maksudnya dari pernyataan ini. Wahmil dzunubaka 'alaika wa la tahmilha 'alaihim. Artinya ya karena memang ini kamu ingin melakukan satu kesalahan atau satu hal yang dilarang, maka kamu lakukan sendiri. Jangan sampai kamu ayo ikut aku yuk itu sana. Itu mangga tetangga itu kayaknya sudah mulai masak. Itu sudah mulai kekuning-kuningan dan sudah ayo mari kita ambil lah. Kalau memang kamu ingin ya melakukan sebuah dosa atau kesalahan, maka lakukan sendiri. Jangan sampai kemudian ya mengajak yang lain. Ya agar selamat. Orang lain itu agar selamat dari apa yang telah kamu kerjakan. Wala tuzakki nafsaka, dan jangan sampai kamu memuji-muji dirimu. Ini pesan dari Nabi kepada Mu'adz ya, untuk kita semua sudah barang tentunya. Jangan sampai kita sering atau jangan sampai kita memuji-muji diri kita sendiri. Saya ini loh orang yang terbaik di Sangatta. Tidak ada orang sebaik saya di Sangatta ini. Kemudian dengan sombongnya sering memuji-muji, oh orang yang paling bagus dalam sedekah, paling banyak bersedekah ya saya, siapa lagi? Coba kamu tanya di gang ini, siapa yang paling banyak bersedekah kalau tidak saya? Ya, artinya membanggakan, memuji-muji dirinya. Perintah Nabi agar selamat, jangan sampai kemudian apa? Kamu ini membanggakan dirinya. Jangan kamu memuji-muji di diri sendiri. Wala tadhummahum, dan jangan mencaci mereka. Artinya memiliki lisan, kita diberikan lisan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu harus kita jaga. Jangan sampai mencaci orang lain. Kalau tidak suka ya dipendam saja. Kalau memang bisa, kita sebenarnya tidak boleh memendam atau membenci, itu tidak diperbolehkan. Kalau memang sudah mentok, sudah rasanya itu sudah gregetan atau apalah katakanlah, ya memang harus pendam. Jangan sampai kemudian kita mengata-ngatain, jangan sampai kita kemudian apa? Mencaci maki orang lain. Jangan sampai demikian. Wala tarfa' nafsak, dan jangan sampai meninggikan. Artinya sama seperti tadi, sering membanggakan tadi itu. Jangan sampai kemudian kita apa? Mengangkat derajat kita. Seakan-akan kita ya derajat tingginya. Enggak. Kita tidak diperbolehkan demikian. Wala tadkhul amal dunya fi amal akhirah. Dan jangan sampai memasukkan amal dunia di dalam amal akhirah. Wala turai bi amalika, dan jangan sampai kemudian pamer. Kamu jangan sampai pamer dengan amal-amal perbuatanmu. Kalau memang kita ingin beribadah, ya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya kerentek niat ya sholat tahajud sepertiga malam. Ini bagaimana ya caranya ini agar orang tahu, agar saya sholat ini seperti apa? Ya jangan sampai memiliki sifat demikian, jangan sampai kemudian kita memiliki keinginan demikian. Ya. Jangan sampai orang menganggap bahwasanya ini kalau bisa, ini kan di sepertiga malam. Sepertiga malam maka sudah barang tentu semuanya orang sudah tidur. Nah ini bagaimana caranya agar orang lain ini mengerti apa yang saya kerjakan. Nah ini bahaya kalau seperti ini. Artinya apa yang dilakukan ini agar dilihat oleh orang lain, agar dianggap bahwasanya dia ini adalah orang yang sering qiyamul lail, atau orang yang sering bangun kemudian beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bahaya kalau ada orang yang seperti ini. Artinya karena memang ini dia ingin pamer, atau dia mungkin ya sedekah atau apalah. Bagaimana ya caranya agar orang-orang ini tahu jikalau saya ini suka bersedekah? Bagaimana caranya agar orang-orang ini mengerti bahwa saya ini termasuk, atau saya ini orang yang paling banyak sedekah atau infak katakan. Nah, jangan sampai demikian. Kalau memang kita ingin beribadah, kita ingin melakukan amal, kegiatan atau apapun itu, ya kita memang jangan sampai kemudian pamer. Kalau memang kita pamer, maka akan musnah pahalanya, dan itu akan apa? Akan menyesal. Di akhirat kelak kita akan menyesal. Di dunia saja sudah menyesal, apalagi kelak di akhirat. Wala tatakabbar fi majlisika, dan jangan sampai kemudian sombong di dalam majlis-majlis
yang kamu miliki. Artinya bisa jadi sudah memiliki sebuah komunitas, kemudian di majelisnya ya jangan sampai menyombong-nyombongkan diri. Saya ini orang satu kabupaten ini tidak ada ilmu yang paling tinggi di atas saya, tidak ada. Sudah semuanya di bawah saya, semuanya tunduk dengan saya. Ini ungkapan-ungkapan orang-orang yang sombong. Bahwasanya apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai sudah barang tentu di atas langit masih ada langit dan seterusnya. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Ya, kalau memang sudah seperti itu, sudah levelnya sudah level akut. Jikalau mengatakan bahwasanya satu kutim ini di satu kabupaten ini tidak ada sudah orang yang paling pinter. Di atasnya tidak ada. Saya sudah mentok nih, polnya ini saya ini enggak. Ini adalah ucapan orang yang sombong. Jangan sampai kemudian kita sombong jikalau kita ingin selamat dari 7 perilaku yang tercela di atas. Likayah daron nas min su'i khuluqika. Agar apa? Agar orang-orang ini terhindar atau ya tercegah lah dari min su'i khuluqika, dari apa? Dari buruknya akhlakmu. Jangan sampai kita sombong di majelis kita. Agar apa? Agar orang-orang ini ya terhindar dari apa? Dari su'ul khuluq ini, dari buruknya pekertimu. Wala tunaji rajulan wa indaka akhar. Ini jangan juga berbicara. Intinya ada orang 3 berbicara, kemudian dia hanya berbicara dengan 2 orang, sedangkan yang satu dikacangin. Kalau memang ingin berbisik-bisik, maka ya berbisik-bisik bertiga-tiganya. Jangan sampai kemudian ya satu dengan yang satunya ini berbisik-bisik, dengan yang satunya ini nganggur. Nah ini seakan-akan dia apa? Dia akan ngerasa ini mungkin gibah saya. Nah jikalau memang kondisi seperti ini ya, kalau memang diucapkan teriak keras ya harus keras. Jangan sampai kemudian ada satu orang ini yang kemudian dianggurin. Jangan sampai ya. Ini ajaran atau perintah dari Rasulullah jikalau ingin selamat dari perilaku 7 yang buruk di atas. Wala tata'adzam, dan jangan sampai kamu merasa agung, merasa mulia. Alannas watang qati'a angka khairatud dunya wal akhirah. Maka kalau memang seperti itu, maka kamu akan terputus kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ataupun di akhirat. Wala tumazikin nas, dan jangan mencaci maki manusia. Fatumazikuka kila benar yaumal qiyamah finnar qala Allah ta'ala wan nasyitati nashta. Hal tadari ma hunna ya Mu'ad qultu ma hiya bi abi wa anta rasuli wa anta ummi. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala kila benar yang syudul lahma minal azmi. Artinya kila benar itu orang-orang yang sering mencaci maki ini dibaharkan kila benar, anjing-anjing yang ada di neraka. Bahwasanya kila benar itu adalah apa? Di sini adalah anjing-anjing kila benar, kilabun finnar yang syutul lahma minal azmi, yakni anjing-anjing yang mencapik-capik lahm daging minal azmi dari tulang. Artinya yang sering mencabut ya, ketika ada seekor anjing itu biasanya mencabut-cabut dagingnya dari tulangnya. Itu adalah orang yang suka mencaci maki saudaranya. Qultu bi abi wa anta ummi wa anta wa ummi ya Rasulullah mayyutiku hadal khisal. Kemudian sahabat Mu'ad ini bertanya kepada Rasulullah, mayyutiku bi hadal khisal. Siapa orang yang berhasil hadil khisal dengan inilah tingkah ini? Artinya beberapa hal ini semuanya ini agar selamat mengikuti Nabi, kemudian jangan sampai sombong, jangan kemudian memberikan kehancuran, membuat kekecewaan, jangan sampai sering menghibah saudara muslimnya atau saudara yang lain secara umum, kemudian jangan sampai kemudian memuji-muji dirinya. Nah ini siapa yang selamat atau yang berhasil dari ini semua? Itu siapa? Waman yang juminha, dan siapa yang sukses, artinya berhasil lah dari sekian itu banyak semua itu apa? Siapa? Qala Nabi ya Mu'ad innahu layasirun ala man yasarallahu alaih. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya sesungguhnya itu adalah perkara yang mudah, alaman yasarallahu alaih,
Artinya itu semuanya adalah mudah bagi siapa? Bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk agar tidak sombong, maka kita insya Allah dengan mudah juga dapat menghindari sifat sombong. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita untuk tidak suka memuji-muji diri kita atau tidak menganggap diri kita lebih baik, lebih hebat atau lebih mulia, maka sudah barang tentu insya Allah kita akan mudah terhindar dari sifat ini. Namun begitu juga sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala membuat susah, ya, insya Allah dengan apapun itu, masih berusaha apapun itu, maka dia akan tetap dengan tetap susah. Dia tetap berjalan terus. Dia suka sombong, dia suka memuji diri sendiri. Artinya sahabat Mu'al mengatakan bahwasanya siapa yang selamat ternyata Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini Allah Subhanahu wa taala ini sudah memudahkan, maka ya sudah barang tentu itu mudah. Begitu juga sebaliknya. Innama yakfika min dzalika. Ini sesungguhnya bagaimana cara agar terbebas dari itu semua, ang tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Agar bagaimana caranya agar terbebas dari itu semua juga, ini juga caranya bahwasanya agar kamu mencintai manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Misalkan ketika kita semuanya ini suka beribadah, maka sudah barang tentu kita juga harus suka kalau orang lain itu juga banyak melakukan ibadah. Misalkan kita suka bersedekah, maka kita harus suka jikalau orang lain ini juga banyak bersedekah. Jangan dibolak-balik, ya. Bahwasanya kalau memang saya ini suka beribadah, orang lain enggak usah kamu ikut beribadah. Ini kebalikannya, wa takrahu lahum ma takrahu li nafsih. Ya, kalau memang kamu ini suka dengan apa yang kamu kerjakan, maka ketika kamu benci dengan sesuatu, ya, maka jikalau orang lain melakukan juga kamu harus benci. Misalkan kalau saya puasa yang dilakukan hanya yang wajib-wajib saja, maka ini saya benci. Seharusnya saya ini mampu berpuasa yang sunnah-sunnah juga. Jikalau seperti itu, maka kamu juga harus juga harus benci jikalau orang lain itu hanya melakukan hal yang wajib. Artinya apa yang kamu benci, apa yang kamu sukai itu kalau bisa memang itu semuanya harus bersama-sama. Faidan angta ya Mu'ad, jikalau memang kamu bisa melakukan seperti itu, qad salimta, maka fa insyaallah kamu akan selamat. Qala Khalid bin Ma'dan, fama ra'aitu ahadan aksara tilawatil Qur'anil azim min Mu'ad li hadzal hadis. Kemudian Khalid bin Ma'dan ini mengatakan bahwasanya fama ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak membaca Quran yang mulia atau membaca Al-Qur'an lah katakan itu, min Mu'ad, dari sahabat Mu'ad. Artinya dari hadis ini yang dikatakan tadi, jangan sampai kemudian kita membuat kecewa saudara-saudara kita, terlebih-lebih bagi orang-orang yang sudah menghafal dan mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini jangan sampai kita sakiti, apalagi kalau kemudian kita membenci dan seterusnya, maka naudzubillah jangan sampai demikian. Dari hadis ini kemudian sahabat Mu'ad ini selalu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ini katakan Khalid bin Ma'dan bahwasanya aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak membaca Al-Quran dari Mu'ad. Artinya ya sahabat Mu'ad ini banyak sekali membaca Al-Quran. Agar memang ini bisa membaca, kemudian bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fata'amal ayyuhar ragib fil ilmi hadhil khisal, maka dari itu fata'amal itu angan-angan, perhatikan. Maka perhatikanlah orang-orang yang menginginkan atau orang-orang yang belajar ilmu hadhil khisal, dari beberapa tingkah laku ini. Artinya jikalau kita semua sedang belajar menuntut ilmu, maka tingkah-tingkah yang seperti ini, artinya apa yang kemudian jangan sampai kita sombong, kemudian jangan sampai kita memuji, jangan sampai kemudian kita merasa hebat. Nah, ini semuanya harus kita lakukan. Agar kita terhindar yang namanya bisa tadi penyakit yang pertama ghibah.
bisa kita kemudian kita untuk terhindar dari merasa diri kita mulia, bisa juga terhindar dari yang namanya sombong, ujub, hasud, tidak punya belas kasihan, dan kemudian beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau memang itu semuanya dikerjakan, maka dari ketujuh perbuatan, 7 tingkah yang buruk ini dapat dapat kita cegah atau dapat kita hindari. Wa'lam anal a'dhamal asbab wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini dapat memberikan manfaat di kehidupan kita semua. Kurang lebihnya mohon ampun, mohon ridho, dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.